Masih ada Dr. Ande Komeni juga, spesialis penyakit dalam. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Tanyakan kepada kami karena Dr. Andi yang akan menjawabnya di nomor telepon 02153661222. Nanti Dr. Andi akan langsung menjawab seputar penyakit dalam atau mungkin ada yang juga khawatir apakah obesitas atau tidak. Kalau tadi kita lagi-lagi mengambil contoh Arya. Arya sudah tidak lagi sekolah. Ya. Artinya kita bisa berandai-andai nggak sih dok ketika dia dari mulai berat badan sekian kemudian tiba-tiba jadi 190, ada juga karena pengaruh mental dia merasa dia ejek kah atau mungkin saya tidak apa-apa nih kondisi badannya gitu, ibu saya nggak kenapa-napa gitu. Jadi untuk pada kasus Arya ini sebenarnya pendekatannya nanti tidak hanya yang sifatnya fisik ya, tidak hanya melihat nutrisi, tidak hanya melihat bagaimana kemudian nanti dia harus dilatih kapasitas fisiknya, tapi ada faktor psikis yang kemudian nanti harus dinilai juga karena ada risiko pada menurut beberapa artikel untuk anak-anak yang obesitas itu memang rentan kemudian untuk dibully oleh teman-teman sepergaulannya dia, bagaimana kemudian dia nanti berinteraksi di sekolah, dan kalau itu nggak diatasin, aksi bully ini kemudian nanti membuat dia menjadi depresi, kurang percaya diri, depresi, kurang percaya diri, depresi, dan malah memicu obesitas ya. Dan malah kemudian makan lebih banyak lagi. Kadang-kadang sebagian orang kan kalau stres malah lari, makan lebih banyak. Tuh saya banget tuh dok. Oke, kita dengerin dulu ada penelpon nih dari Bandung nampaknya ya. Dari Bandung sudah ada Sofi. Selamat siang Sofi. Oh iya, selamat siang. Silakan Sofi. Saya mau tanya dok. Jadi kan masih banyak nih yang banyak wanita yang merasa udah badannya tuh udah ideal, tapi mereka tuh masih merasa gendut. Apakah mereka itu? Apakah mereka itu apa, Sofi? Jadi udah apakah ya jadi udah mereka itu udah badannya lah padahal kalau sudah kita itu kurus. udah ideal. Ideal. Cuman kalau kata mereka itu masih gendut, udah masih ya kayak badannya masih lebar. Baik, pertanyaannya Sofi? Ya, jadi kalau itu masih bisa merusak kesehatan kalau masih bisa melakukan diet atau diet berlebihan intinya seperti itu ya Sofi ya. Baik, sebelum menjawab dari Sofi kita ada langsung Kusneti di Jakarta. Halo. Iya, halo. Ya, Selamat silakan. siang Ibu. Iya, selamat siang dok. Selamat siang Mbak. Iya, ini saya mau tanya nih, kaki saya ini yang di kelingking sebelah kiri sampai ke tengah sedikit, yang di pinggir telapak kaki itu kok kayak kesemutan terus ya dok. Kesemutan? Iya, kayak baal kesemutan, tadi cuma sedikit kelingking sebelah atas kaki kiri. Ya. Kekhawatirannya apa begitu Ibu ya? Iya. Oke, Itu baik. udah berapa lama ya? Kira-kira 1 atau 2 bulan lah dok. Atau 2 bulan? Sebelumnya ada keluhan seperti apa Ibu? Enggak ada dok. Nggak ada tiba-tiba seperti itu ya? Iya dok. Ibunya maaf, berat badannya normal atau bagaimana? Oh iya, saya agak ini sih, agak overweight sih. 76. Tinggi badan? Tinggi 156. Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Gusneti dari Jakarta. Kita langsung ke Ibu Nur Hayati. Selamat siang Ibu Nur Hayati. Halo Ibu. Ibu Nur Hayati. Nampaknya terputus teleponnya Ibu. Saya mau menanyakan tentang kondisi anak saya ini ya. Ya, gimana Ibu? Iya, halo. Ya, Iya, halo. Iya, halo dok. ya silakan Mbak. Saya mau menanyakan tentang kondisi anak saya nih ya dok ya. Ya. Anak saya usianya sekarang 19 tahun. Tapi kondisi badannya ini nggak pernah mau naik-naik gitu dok, timbangannya dok. Nah, oke, baik. Aki Dari perempuan, pola Bu? makan, atau dari hormon tubuh dia ya dok ya? Baik, terima Anaknya kasih. Ibu, laki perempuan, maaf.
Kenapa? Laki atau perempuan? Anak saya perempuan. Ibunya sendiri kurus atau bagaimana? Langsing atau gimana? Kalau usia aku sekarang kan udah 45, berat badan aku 53. Oh, ya udah. Oke. Kira-kira gambarannya sudah dapat di dokter ya. Baik, terima kasih Ibu Nur Hayati. Kita jawab yang Pertama boleh? Ya. Ada Sofi tadi di Bandung, dokter. Jadi yang tadi sempat saya ingat adalah Mbak Sofi dari Bandung itu soal dia berlebihan. menanyakan bahwa sudah ada teman-temannya yang udah kurus tapi tetap belum puas gitu ya. Jadi tetap menjalankan diet. Jadi makna diet sebenarnya adalah pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan dan untuk beberapa orang itu dianggap sebagai gue mau diet nih, itu seperti isyarat bahwa saya pengen jadi langsing, jadi harus membatasi makan. Padahal sebenarnya diet itu adalah makan yang benar. Untuk beberapa orang yang tidak puas dengan kondisi badan dia, menurut dia gemuk, kemudian ada yang lain bilang, aku ini kurus banget, padahal udah Makan banyak, tadi makan mungkin kayak banyak. kondisi ibu yang terakhir tadi anaknya ya. Jadi itu semua harus kita kembalikan ke pengetahuannya seperti apa. Kenapa seseorang bisa menyimpulkan dirinya itu kegemukan misalnya. Apa mungkin karena dia nggak tahu justru. Boleh sekalian di yang nomor 3 tadi, Bu Nur Hayati kan agak-agak mirip nih. Anda menanyakan kondisinya mulai Anak dari kondisi tubuh ibunya. Anda melihat ada faktor genetik, berarti di sini seseorang tidak gampang kurus atau tidak gampang gemuk? Ya, jadi untuk yang Ibu Nur Hayati ya. Ibu Nur Hayati yang ketiga yang menanyakan kenapa sih anaknya itu berat badannya nggak naik-naik ya. Jadi salah satu faktor itu sendiri, salah satu faktornya itu kemungkinan ada dari orang tuanya sendiri. Makanya kita sempat tanyakan, ibu dan ayahnya itu kurus nggak? Kalau ternyata ibu dan ayahnya juga kurus, maka anaknya yang sulit naik berat badan itu Bisa jadi karena genetik. bisa jadi karena dari pola hidup, pola makan dan genetik dari ayah ibunya juga. Oh, jadi dua-duanya pola hidup dalam keluarga dan juga genetik itu bisa berpengaruh dua-duanya terhadap Pola obesitas. makan, pola hidup, apakah anak itu kemudian giat berolahraga, jarang istirahat misalnya, itu Kalau jadi pertanyaan ada banyak faktor sebenarnya. Pertanyaan kedua tadi, Dok, kaki kesemutan ada hubungannya dengan overweight atau obesitas? Kalau tadi sempat nanya sama ibu yang nomor 2, berat badannya memang berlebih ya. Jadi mungkin yang kita bisa anjurkan untuk Ibu Gusnati tadi. Ibu Gusnati, mungkin yang kita anjurkan adalah mungkin beliau harus datang ke rumah sakit atau datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah. Jadi dia harus ketemu, mungkin kami anjurkan untuk ketemu dulu dengan dokter di dekat rumah beliau untuk mengevaluasi sebenarnya. Karena kejadiannya baru 1-2 bulan ini, sebelum-sebelumnya belum pernah kan. Jadi dan itu hanya lokal saja. Tentu harus dievaluasi oleh dokter. Apa yang terjadi mungkin sebenarnya nanti di dalam dari tubuhnya, dokternya, iya. Mungkin nanti dari dokternya akan menyarankan bahwa mungkin boleh periksa kolesterol, perlu periksa gula darah, perlu periksa kemudian nanti harus dievaluasi sarafnya, tungkainya, itu. Intinya nanti ada rujukan berikutnya, rekomendasi berikutnya. Jadi nanti sebaiknya ketemu dokter langsung deh. Oke, Karena berikutnya. kejadiannya baru 1-2 bulan ini. 1-2 bulan. Berikutnya sudah ada satu penelpon lagi yang bersama kami, ada Gina. Selamat siang, Gina. Selamat siang. Halo Gina, silakan Gina. Ya, saya Pak Dokter, saya mau tanya. Yap. Gini, saya punya anak umur 10 tahun. Beratnya tingginya 142, beratnya 58. Pola makannya sangat ngaco banget, jadi nggak bisa makan pada jamnya. Tiap 3 jam sekali dia harus makan. Dicegah pun nggak bisa ngambek-ngambek, marah-marah. Karena dia harus makan terus. Dan sekarang udah sebulan sekali naiknya 3 kilo, 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Itu gimana ya saya mau ngaturnya? Terus disuruh olahraga pun susah. Saya sudah dorong-dorong dia untuk olahraga, untuk ngatur makannya dia, buah-buahan itu juga nggak dimakan, susah dokter. Oke, jadi sangat pilih-pilih makanan juga ya? Iya. Jadi pola makannya susah banget diaturnya. Ibu Gina, kalau dulu makan anaknya biasanya apa Ibu? Fast food kah, junk food kah, atau seperti apa polanya? Dimasakin masakan rumah, tapi kan saya kerja, jadi saya nggak bisa ngawasin. Kalau pas libur saya awasin gitu. Tapi kalau nggak saya kerja kan saya nggak tahu, saya cuma dapat laporan hari ini 6 kali makan gitu, dengan porsi setiap makan 2 kali gitu kan. Oke. Nah
saya nggak bisa ngatur sama sekali apa yang harus saya lakukan ya. Baik. Ibu Gina, kita dengar tadi maksud Anda, tapi kita jawab dulu setelah ada penelpon lainnya. Ada Atina di Semarang. Selamat siang, Ibu Atina. Ibu Atina? Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya langsung ke Dokter Andi. Ya, halo. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ibu suaranya agak besar sedikit, bisa Ibu terlalu kecil kita dengar di sini. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya. Saya mau tanya nih, Dok. Apa namanya kalau kadar gula darah itu bisa meningkatkan obesitas tidak ya? Kan ada yang obesitas yang karena makanan, apa karena gula darah, apa gimana, kan ada seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Atina. Kita langsung ke Pak Mahmud di Gresik. Pak Mahmud. Oke, selamat siang dok. Selamat siang, Pak. Oke, saya dengan Pak Mahmud dari Gresik, Jawa Timur, Pak. Saya ada putra yang berusia 7 tahun. Kemudian bobot tubuhnya ini menurut saya sih overweight ya, sekitar 3 bulan lebih begitu dok. Nah kemudian tingginya dia itu 110-an begitu. Nah ini kalau melihat pola makannya sih memang cukup banyak sekali. Saya khawatir sama dia itu untuk mencegahnya begitu dok ya. Pak Mahmud, boleh Anda bicara lebih keras supaya Dokter Andi bisa mendengar lebih jelas? Iya, saya bermaksud untuk menanyakan kira-kira bagaimana cara mencegahnya anak saya terlalu banyak makan ya dok. Kalau memang dia itu memang pola makannya cukup tinggi sekali gitu dok. Baik. Terima kasih Pak Mahmud. Teleponnya sangat banyak. Nampaknya semua orang tua juga khawatir ketika anaknya mulai tidak bisa terkontrol nafsu makannya. Terutama tadi Ibu Gina, apa yang harus dilakukan? Jadi saran kami untuk Ibu Gina adalah coba memang agak berat untuk mengubah kembali, membetulkan kembali kebiasaan makan yang salah pada anak Ibu Gina. Tapi itu harus terus dicoba dan mungkin upaya untuk memperbaiki pola makan, upaya untuk kemudian mengurangi makanan-makanan junk food, memperbanyak makanan berserat, sayur dan buah-buahan, itu harus terus disampaikan ke anaknya, itu harus terus diajarkan. Dan salah satu cara untuk membantu adalah memperlihatkan kepada anaknya apa sih konsekuensinya kalau kemudian nanti itu gagal. Karena kalau kondisinya seperti Arya ini kan memang tadi sempat dipaparkan, awalnya juga seperti itu, tidak bisa makan ngambek seperti itu ya. Iya, porsinya harus terus makan yang jauh lebih banyak, porsinya double, tidak bisa berhenti, jaraknya hanya sebentar. Nah, mungkin membuat orang tua iba kalau anak nangis gitu. Kalau nangis itu meraung-raung itu kan suka nggak tega, Dok. Jadi untuk misalnya nih Mbak ya, untuk pendekatannya tidak segampang yang kita sampaikan seperti melalui sesi singkat ini, tapi pada saat anak-anak itu perlu camilan, itu harus diberikan camilan yang kalorinya jangan yang berlebih. Jadi upayakan jangan berikan camilan yang kalorinya tinggi. Jadi bisa diakali seperti itu. Mungkin bisa diganti juga dok, seperti oat yang seratnya lebih mungkin tahan oat bukan camilan bang, tapi mungkin kita bisa kasih dia porsi buah barangkali atau camilan yang dibuat sendiri di rumah. Yang rasanya juga enak ya, karena anak-anak itu kan sangat picky. Ya, gitu. Jadi mereka tentu anak-anak itu lebih melihat model makanannya. Kalau makanan itu dibuat menarik, itu lebih menarik yang dibuat di rumah, maka itu bisa menjadi salah satu solusi. Harus tega nampaknya kalau begitu ya. Tidak mau seperti harus itu. Kuat-kuatan ya, karena kalau enggak ya ada banyak komplikasi yang mungkin muncul di kemudian hari, dan itu jauh lebih mahal lagi. Nah ini juga kaitannya dengan pertanyaan dari Ibu Atina. Gula darahnya itu bisa mempengaruhi kemudian obesitas atau tidak? Jadi gula darah itu berhubungan erat sebenarnya dengan obesitas. Kita makan, itu kemudian nanti meningkatkan gula darah. Ada yang peningkatan yang bisa ditoleransi, ada yang nanti kemudian tidak bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Yang kita upayakan adalah gula darah yang cukup untuk bisa bekerja. Tapi kalau kita lihat, kalau bicara tentang gula darah, ketika obesitas itu sudah parah, diabetes itu juga mengancam, betul ya? Iya, benar. Karena angka kejadian diabetes dan obesitas itu berhubungan erat. Dok, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi kira-kira apa saja yang mengancam ada diabetes, mungkin biar memicu penyakit kronis yang lain yang mana gitu dok? Menyadari ini berbahaya, urgent seperti itu. Untuk obesitas sendiri, kenapa itu menjadi salah satu komponen yang menjadi fokus dari dokter-dokter di Indonesia itu
adalah karena begitu banyak komplikasi yang mungkin muncul. Apalagi jika obesitas itu terjadi di usia muda. Karena pada usia dewasanya anak-anak itu kemudian rentan mengalami diabetes mellitus, yang gula darah yang tadi Ibu Atina tanyakan. Kemudian anak itu rentan mengalami ada yang dikenal oleh dunia medis sebagai sindrom metabolik. Sindrom metabolik. Kemudian ada juga yang kolesterolnya kemudian bermasalah. Bisa ke tinggi. jantung berarti. Kemudian ada yang perlemakan hati. Gangguannya seperti apa nanti? Gagal hati seperti itu, Dok? Jadi hatinya itu diliputi oleh lemak, dibungkus oleh lemak. Yang akibatnya adalah? Hatinya nggak bisa berfungsi baik, padahal hati itu adalah organ untuk penyaring racun. Begitu banyak penyakit kronis lain yang mengancam ketika kita tidak bisa mengatur pola makan. Jadi kapan ketika kita harus waspada, gejala-gejala apa yang paling mudah untuk dilihat kondisinya terutama pada anak, Dok? Jadi kalau kita melihat anak-anak yang mungkin cabi atau montok seperti itu ya, mungkin memang lucu ya, tapi pada tahap tertentu kita sudah harus mulai aware. Karena kan sebenarnya kita punya posyandu, kita punya puskesmas. Apa seperti apa yang sudah mulai harus aware tadi? Akan ada ukuran-ukuran tertentu. Kalau kita ke puskesmas, kalau kita ke rumah sakit, kontrol ke dokter, itu ada grafik tertentu yang kemudian bisa dinilai oleh dokter dan orang tua. Oh, kayaknya anak ibu, anak bapak ini kita harus mengatur ulang pola makannya. Harus dinilai bahwa ini mulai kecenderungannya terjadi berat badan berlebih. Karena nggak ujuk-ujuk terjadi seperti pada Arya. Ini proses kita ada lihat prosesnya. Jadi kuncinya harus sering-sering cek juga ke posyandu, harus cek ke dokter anak begitu ya, dokter ya. Nanti terima kasih banyak ulasannya, tentu tidak masih banyak lagi yang harus diketahui mengenai ancaman obesitas ini, apalagi juga mengenai faktor genetik, mengenai juga faktor hormonal tadi juga kondisi tubuh yang berbeda-beda begitu. Ini kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang masih menunggu nampaknya untuk bertanya di Sapa Indonesia Siang, tapi untuk sementara tadi kurang lebih seperti itulah ya penjelasan dari dokter. Intinya bagaimana kita bisa memaintain kehidupan kita, gaya hidup untuk bisa lebih baik.